Ini berbahaya terhadap diri kita. Karena kalau sesuatu yang haram masuk dalam diri kita dan menjadi daging, fannaru aula bihi. Neraka lebih berhak untuk membersihkannya. Nah, itu jamaah mafhum. Kalau tidak tahu ya, tapi kalau tahu maka kemudian melangkahi atau menyelisih pesan atau wasiat Nabi SAW, maka wala tasyrabanal khamra, jangan minum minuman keras. Ya, minuman keras seperti yang sebagaimana kita ketahui, apakah dalam bentuk gelas atau botol atau kaleng yang itu kemudian diminum. Meskipun kemudian ini kalau lagi party, jangan muslim itu seperti itu. Jangan mencoba-coba. Wah, sekali pas nanti saya sudah berniat untuk kemudian bertobat, habis minum ini saya akan langsung tobat. Belum tentu bisa. Sudah diniatkan, yang penting kan sudah niat, bukan masalah sudah niat. Niat yang didapat pahala itu adalah niat yang jujur. Allah tahu ini main-main, ini jujur itu Allah ngerti, nggak usah dipikuli. Sudah saya mau minum sebentar terus nanti tobat. Ternyata ketika dia minum lupa dibuat, lupa untuk bertobat. Karena setan lebih licik daripada manusia. Setan. Tapi selicik-liciknya setan tetap takut kepada Allah. Ini al-Fatullah Rabbal Alamin. Kemudian yang keempat adalah wa'afi walidaika wa in amarka an tahujja min dunyaka fakhruj lahum. Maka yang keempat adalah taatlah kepada kedua orang tuamu. Meskipun dia memerintahkan untuk keluar dari duniamu, kayak gitu, fakhruj lahum, maka keluarlah karena keduanya selama tidak bermaksiat di dunia. Maka, nak, buat jangan kerja di tempat itu. Kenapa? Ibu gak merasa nyaman. Kalau mau ngasih ibu uang dari hasil gaji, kok rasanya gak enak badan itu, kok rasanya kok panas. Nah, gimana? Kita belum dapat kerjaan yang lain. Sudah yang kerja di situ, ibu rasa panas ya ayah ini. Ternyata kipasnya mati. Kalau diperbaiki. Nah, orang tua itu, Mas Mbak, orang tua itu kemudian tingkat firasatnya itu lebih tinggi daripada kita selaku anak. Apalagi pada orang tua yang taat, firasatul mukmin itu kan kemudian jadi wah, firasatnya apa yang akan terjadi. Bukan meramal, enggak enaknya gitu. Misalkan kayak gitu, buat jangan ke sana gitu, cari yang lain. Buat jangan kuliah di situ, cari yang lain gitu dan sebagainya. Wala tunazi'anna ulatul amri. Kelima adalah jangan kemudian menyelisihi pemimpin yang mengajarkan kepada ketaatan. Nah, pembahasan kita di sini Bapak Ibu, taat terhadap kedua orang tua, taat kepada orang tua. Jadi di pasien tadi adalah taatlah kepada orang tua. Saya tidak punya orang tua lagi, berarti saya nggak perlu taat ya. Memang secara fisik tidak ada yang ditaati, tapi mungkin dulu ada pesan-pesan ketika disampaikan masih hidup, itu sudah jadi ketaatan. Iya, dulu saya dipeseni untuk tidak sombong, berarti sekali ini jangan sombong, itu bentuk ketaatan. Dulu saya dipeseni juga, kemudian untuk tidak boros, nah itu jadi satu ketaatan. Dulu saya dipeseni untuk menjaga adik setelah orang tua tidak ada, itu menjadi ketaatan. Seperti itu. Nah, ini yang taat terhadap kedua orang tua. Walaupun nazi'anna wulatul amri. Tiga orang yang kemudian kita hati-hati jangan dilawan. Satu adalah pemimpin yang mengajarkan kebaikan, jangan dilawan. Pemimpin yang mengajarkan kebaikan. Nah, itu benar yang dilawan. Yang kedua adalah orang yang berilmu, alim, yang mengajarkan kebaikan, jangan dilawan. Mungkin tidak mengajarkan keburukan, dia ada kebaikan, jangan dilawan. Yang ketiga adalah pemimpin kita kalau kerja di satu perusahaan, di kantor, maka jangan melawan pemimpin sendiri ketika tidak memerintahkan kepada keburukan. Ini tiga hal yang kemudian kenapa kita tidak boleh melawan pemimpin kita? Karena kita masih kerja di situ. Kalau misalkan nggak kerja di situ, mau melawan harus punya alasan. Saya tak lawan pimpinan saya. Kenapa? Masa saya disuruh sholat? Dulu disuruh sholat, mungkin enak lagi tidur sholat. Nah, ini kan pemerintahan yang baik. Iya, tapi kan saya nggak muslim. Oh ya beda, itu ceritanya beda kalau gitu. Mungkin kamu tidak kelihatan atau tidak ngasih tahu atau kamu pakai aksesoris yang membawakan identitas. Wa ilma'ita annaka anta, meskipun kamu bilang di awal dirimu bahwa dirimu adalah kamu. Walau tafrid minaz zakri, jangan lari atau melarikan diri dari perang yang berkecamuk.
melarikan diri, kabur dari perang yang terjadi, karena dilawan. Wa in halaka wafar ashabaka, meskipun kemudian kamu kalah dan teman-temanmu sudah meninggalkanmu. Wa anfiq tahu min taulika ala ahli. Nah ini kemudian berbagi sedekah terhadap keluarga. Wala tarfa asaka ala ahli. Jangan mengangkat tongkatmu terhadap keluargamu, maksudnya adalah menganiaya, menzalimi, memukul keluarga dengan tongkatnya. Ini adalah memukul pemukulan yang menyakiti, bukan sebenarnya yang mendidik antara orang tua terhadap anaknya. Wa akhidhim billahi azza wa jalla. Maka peringatkanlah terhadap keluarga karena Allah azza wa jalla. Dengan keluarganya dia keras, mainnya main keras, tapi dengan orang lain lembut. Nah ini kemudian yang tidak boleh. Nah, jamaah rahimahumullah, maka kalau kita lihat ya, ini adalah satu, tidak boleh pesan-pesan ada 9, tidak boleh menyebutkan Allah dengan sesuatu. Kemudian jangan tinggalkan sholat 5 waktu, kalau misalkan kecuali yang sedang berhalangan. Maka teman-teman mahasiswa, kalau ada teman yang nggak sholat, kamu nggak sholat? Enggak, kamu lagi berhalangan ya kalau nggak sholat? Enggak, malas aja gitu. Kemudian yang ketiga adalah jangan meminum minuman keras, baik terang-terangan maupun sembunyi. Baik jangan. Wah kalau nggak minum nanti bisa ditinggal ya. Enggak. Maka dalam hadis yang disebutkan al-khamru ummul fawahish. Khamr itu adalah induknya kemaksiatan, fahsya munkar, perbuatan keji. Wa akbarul kabair, besar yang dosa besar yang paling besar. Man syaribaha wa fa'ala ummihi wa khalatihi wa ammatihi. Sesiapa yang minum minuman keras maka dia akan berzina dengan ibunya, dengan paman, dengan saudaranya, dengan bibinya. Jadi sudah tidak bisa dikendalikan. Maka disebut dengan al-khamru ummul khaba'ith. Khamr itu adalah induk dari segala bentuk perbuatan dosa. Maka wa'ati walidaik, berbuat baik, taatlah terhadap kedua orang tua. Maka wafi wujubun ta'atul abawain ala kulli halin malam itu fi ma'siyah. Meskipun disuruh keluar dari dunianya, disuruh pindahlah, selama tidak ada unsur maksiat maka harus taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Yang dilarang tidak boleh taat terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Maka kalau ada unsur maksiat adalah melakukan perbuatan dosa. Gitu ya. Anta wa man kali abi. Kemudian juga jemaah rahmatullah, wala tunazi'anna ulatal amri. Yang kelima adalah berselisih dengan pemimpin dalam hal yang baik selama tidak mengajak pada yang buruk. Li'anna antara minhum munkaran muhaqqaqan ta'lamunahu min aqwal Islam fa in ra'aytum dzalika fa'ankiru 'alaihi wa qul haqqan haitsu ma kuntum. Jika pemimpin mengajak kepada kebaikan, ikut. Tapi ketika mengajak kepada kemungkaran, maka sampaikan. Fa'ankiru 'alaihi, harus berselisih dengannya. Wa qul haqqan, sampaikan yang benar. Nah, bagaimana kalau pemimpinnya tidak benar, sampaikan. Kita akan menyampaikan, mengingatkan dengan tuntutan. Maka jemaah rahmatullah, ini tadi nomor yang ke-5, yang ke-6, gimana yang ke-6? Wa ibra'ita anaka anta waqtaka 'ala al-haq kama qala syekhuna. Meskipun yang benar cuma Anda, cuma dengan saja yang benar. Jadi ketika melihat kemungkaran ya meskipun yang benar cuma satu orang, tidak ada pendukungnya, maka tetap kemudian melakukan kebaikan. Wala tafrid min az-zahfi, jangan lari dari perang yang berkecamuk. Wa in ahlaka wa qarasah, meskipun kalah ataupun ditinggal. Fi tahrimul firar min az-zahfi, ada larangan untuk melarikan diri dari perang yang berkecamuk dan banyak hadis menjelaskan tentang hal itu. Ya. Nah, jamaah rahimahullah, wa atik min taulika ala ahli al-taul al-fadl min al-yusr. Artinya adalah kalau kita punya sesuatu yang lebih, maka utamakan untuk disedekahkan terhadap keluarga. Ya, disedekahkan terhadap keluarganya. Maka di sini adalah kelebihan, kekayaan, kemudahan gitu. Maka kalau kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 25, kita tinggalkan ayat boleh gitu. An-Nisa, bapak-bapak kalau dikasih ini mau nggak bapak ibu? Gratis itu misalkan? Mau nggak?
Kalau misalkan kardusnya diganti misalkan, ya inilah jadi ramai di sana. Jadi terus ramai, tutup nih, katakan tutup operasional warung dan seluruh cabangnya. Katanya nggak buka cabang ya. Oh, kita malah jadi lupa dengan Al-Quran tadi. An-Nisa ayat berapa? Ini gara-gara yang 25. An-Nisa ayat 25. Nah, kita lihat di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yastati' minkum qawlan ay yankihal muhsanatil mu'minat fa mimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Sesiapa yang di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan, tidak mempunyai biaya, minkum qawlan ay yankihal. Jadi qawlan adalah termasuk juga pembiayaan. Maka infakkanlah sebagian dari hartamu terhadap keluarga. Malam yakdir ala mahril hurratul mu'minah falitajawaz amatal mu'minah. Dulu gini. Sesiapa yang tidak mampu menikahi perempuan yang merdeka, maka boleh menikahi budak tetapi mukminah. Perempuan mukminah merdeka, kalau tidak dapat, maka yang amatul mukminah. Maka kemudian dia jadi hamba, tapi kemudian dia mukminah dulu. Jadi kemudian tetap mukminah, tetap kemudian mukminah. Ustaz, bisa nggak tolong saya? Tolong apa? Kalau mau nikah, tapi belum ada pandangan calon. Nah, kamu calon yang mana? Mau cari mana? Ustaz, tolong carikan calon yang cantik, kemudian mapan secara penghasilan. Kemudian mau cari istri ya? Iya, yang cantik, kemudian mapan penghasilan, sudah settle keuangannya, kemudian nasabnya juga baik dan dia pintar ilmu agamanya. Kamu udah ngaca belum? Saya tahu diri saya, karena saya tidak pintar, maka saya cari yang di atas saya. Nah gitu. Saya tahu saya tidak begitu tampan, maka saya cari yang cantik. Oke. Saya tahu saya penghasilan pas-pasan, maka saya cari calon itu yang orangnya kaya. Oke. Karena saya kurang paham ilmu agama, saya akan cari yang pintar agama. Oh, sempurna banget dia lah Ustaz. Kalau saya dapat akan diambil sama Ustaz dalam apa yang dikasih pada dia. Mau nonton dari sempurna, maksudnya adalah cari sempurna itu kemudian bukan hal yang mudah. Nah, walaupun fa'asaka ala ahli, maka janganlah kamu mengangkat tongkat terhadap keluarga. Maka di sini adalah berkaitan dengan bagaimana berinteraksi yang baik terhadap keluarga, putra putri, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, anak sesama dengan anak. Oleh karena itu adalah anjuran untuk berbuat baik dalam berinteraksi bersama keluarga. Nah, kemudian di sini ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi ta'liqi sauti fil bait. Nabi perintahkan untuk menggantung pecut. Pecut. Pecut itu apa gitu? Atas pecut ya, sing dipakai untuk pecut niku. Kayak pecut sapi, misalkan gitu, kayak pecut sapi. Nah, kayak gitu. Entah apa. Yang itu takut-takut ya anak, hati-hati lah ya. Kita pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja nanti ada konsekuensinya. Tentunya kalau kita terhadap keluarga, bukan kita harus untuk menyiksa, bukan. Nah, kemudian wa akhidhim billahi azza jalla. Zakirhum billah. Akhid adalah ingatkan keluarga untuk mengingat Allah. Misalkan ini Bapak Ibu. Misalkan makan bersama, makan enak, makan rajungan bumbu apa gitu? Rajungan bumbu pedas, bumbu kuning asam manis. Yes. Nah ini kan. Biasanya kalau dimakan enak kan, wah langsung aja kurang. Kita dengarkan sudah pada doa belum, doa makan. Kadang ada anak yang gengsi, dia berhenti sejenak, doanya dalam hati, kemudian ngomong sudah. Kapan nggak ada bunyinya? Terusan di dalam hati. Ada yang benar berdoa, itu mengingat Allah dalam suasana yang bahagia. Ini rajungan teman-teman, tapi kita lihat di shoppingnya, berapa harganya? Oh lumayan. Ini lumayan. Mendingan nasi kucing. Ini warahibun akibat mukhalafati amrihi. Maka ingatkanlah terhadap keluarga akibat dari menyimpang atau berselisih dari perintah Allah. Allah menyediakan adab yang baik terhadap setiap orang yang berbuat maksa terhadapnya, disediakan di akhirat.
Nah, ini adalah 9 wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya untuk sahabat yang di sini, tidak hanya Abu Darda dari Abu Darda itu, tidak, tapi juga untuk kita. Dan masa apabila kemudian orang tua ketika diminta nasihat sama anaknya. Kemarin ada yang mahasiswa baru lulus, kemudian dia ikut ujian PNS, pamitan, dia mau pamitan, pamitan kerja gitu. Sebelum kerja di KY, komisi judisial minta nasihat. Nah, salah satu yang saya sampaikan adalah untuk mendekat ke masjid. Setelah dapat tempat tinggal, cari masjid terdekat dari rumah. Itu kita akan butuh terhadap masjid. Bukan karena ada AC di dalamnya, bukan. Tapi kita perlu masjid agar kita ingat Allah, ingat sholat. Nah, itu adalah beberapa wasiatnya. Di sini kemudian kita masuk dalam hadis berikutnya adalah Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad. Sahabat ini menemui Nabi, Nabi, saya ingin berjihad. Saya sudah siap untuk berjihad, berperang melawan musuh di medan pertempuran. Ini dari Abdullah bin Amr. Nabi tanya, ahadun walidah, apakah kedua orang tua masih hidup? Kala yang kata, na'am, masih Rasul. Orang tua saya masih hidup. Kala, tapi gimana? Maka pada keduanya fajahid, berjuanglah. Artinya jihad bagi anak yang masih memiliki orang tua harus minta izin terhadap orang tua. Dengan catatan orang tuanya muslim. Maka ketika anda berjihad harus izin. Teman-teman mahasiswi kalau mau kembali ke Jogja pasti izin enggak? Bukan Ustaz, bosan rumahnya juga di situ kok. Mana situ? Turi daerah Turi. Nah, ngapain itu kos di sini? Malas pulang di rumah suruh kerja, suruh bantu makanya itu kos dia kayak orang-orang. Maka kalau masih punya orang tua, minta izin terhadap orang tua. Orang tua mengizinkan, berangkat. Orang tua keberatan, di rumah saja. Kamu kan keluarga, maka di rumah. Jihadnya adalah bersama dengan orang tua. Berkhidmat terhadap orang tua termasuk dari jihadnya. Maka di sini disebutkan khosis gumal jihad di nafsi kiri dogma. Maka jihad orang yang punya anak yang punya orang tua adalah pada orang tua di luar kok di telepon, ya kemudian pagi-pagi nelfon, halo ayah beb sudah sholat subuh belum? Nah, jadi kok nggak sholat ya? Ayah beb itu panjangnya apa sih? Sayang bebek dan sebagainya. Jadi sebelum nelfon ayam bebeknya kita telepon orang tua. Memang kalau kita lapor ayam bebek yang ini tiga dan sebagainya. Jadi ketawa tadi saya kesini jalan di samping jalan ada yang ingin matanya di kayak profesor istri. Nah kalau saya tidak berhenti atau saya berhenti kita bersama ini kan? Hati-hati. Maka hubungi orang tua dan minta itu kepada orang tua. Imam Nawawi mengatakan demikian. Hadza kullu dalil bi'idami fadilati bihima. Hadis-hadis di atas tadi menunjukkan terkait dengan keutamaan berbakti terhadap orang tua. Kemudian, wa nawaitu di jihad dan menguatkan bahwa berbuat baik terhadap orang tua berubah jadi lebih utama dari jihad dalam sini. Tapi hujjatul maqalah ulama an la yajuzul jihad illa bi'idhima idza kana muslimain. Tidak boleh berjihad berperang kecuali dengan izin dari kedua orang tua. Kalau orang tuanya keduanya sama-sama muslim. Nah, kalau misalnya muslim, ya kalau saya kemudian maka di sini diterangkan oleh Imam Al-Hafiz, oleh jumhur ulama. Yahumul jihad idza mana'al abawani aw ahaduhuma. Jihad itu menjadi terlarang kalau salah satu dari kedua orang tua yang masih hidup itu tidak mengizinkan. Yang mengizinkan cuma satu. Dan misalkan yang mengizinkan satu orang, kira-kira bapak ibunya yang mengizinkan, kira-kira bapaknya, ibunya enggak, maka tidak boleh dilarang. Ibu gimana sih masa nggak tahu tangan berjanji ibu? Ini adalah kita Rasul ibu. Berarti dia ngajinya belum lengkap. Kalau ibunya tidak mengizinkan, dia dilawan. Sudah apalagi dua-duanya sudah tidak mengizinkan.
dan orang tua akan berusaha menjadi orang tua yang baik. Di saat orang tua ingin memutuskan perkara pada anaknya, orang tua juga akan mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, bila hamba begitu, ya Allah, dalam membuat keputusan untuk anak kami, ya Allah. Apakah dia jadi berangkat atau tidak, itu orang tua akan meminta petunjuk dari Allah. Jika disampaikan orang tua kemudian akan menjadi satu perdebatan. Orang Jawa bilang orang tua akan tirakatan. Tirakatan itu melakukan mendekatkan diri pada Allah dengan memperbaiki ibadah yang dianjurkan. Puasa sunnah diperbanyak, puasa sunnah. Kemudian baca Quran diperbanyak, istighfarnya diperbanyak, zikirnya juga diperbanyak, doanya diperkuat. Itu orang tua yang tidak kita ketahui selaku anak. Maka di sini harus dilihat pendapat orang tua. Syaratnya ayatuna muslimin dengan syarat keduanya itu adalah berislam. Nah, inilah ibu bapak jamaah rahimahullah yang mana besok setelah hari raya kita hari Jumat ya. Jumat berarti Rabu Salam masih ada. Kamisnya puasa Arafah tidak ada teladan, puasa saja tidak ada terawih. Kemudian terus dari Jumatnya kita hari Idul Adha insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat, semoga memperbaiki kita selaku anak, memperbaiki interaksi kita terhadap orang tua, dan ketika kita orang tua memperbaiki pola asuh kita terhadap anak-anak. Mari kita cukupkan dengan kata-kata majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.